Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mohon izin kepada Ibu Dr. Sarinah Lasi MSc selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Psikologi Islam. Kami akan membawakan satu tema presentasi yang berjudul luka yang tak terlihat menyingkap depresi terselubung dalam jiwa remaja muslim. Selamat menyaksikan. Ya, di kelompok 6 ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Dava, kemudian ada Syahla, Fitria, Aura, dan juga Husin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pertama, yakni pendahuluan tentang masa remaja. Masa remaja adalah periode penuh gejolak fisik dan emosional di mana pencarian jati diri sering berbenturan dengan tekanan sosial dan ekspektasi religius, khususnya bagi remaja muslim. Balik wajah yang terbahagia, banyak sekali psikologis yang sulit dikenali karena tersamarkan dengan sikap produktif atau diam yang berlebihan. Tuntutan untuk tampil kuat dan menjaga diri serta menjaga cerita ideal sering membuat mereka memilih diam, sehingga resiko isolasi emosional dan gangguan mental makin besar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan psikologis yang berbasis nilai keislaman, seperti konseling spiritual dan terapi Islam, serta dukungan dari keluarga, guru, dan tokoh agama yang mampu menciptakan ruang aman dan respon empatik terhadap kondisi mereka. Nah, itulah pendahuluan dari materi kami. Selamat menyaksikan materi selanjutnya. Selanjutnya adalah definisi depresi terselubung. Depresi terselubung adalah suatu bentuk gangguan suasana hati atau mood disorder yang dimana individu yang terkena kondisi ini terlihat menjalani aktivitas sosialnya, akademiknya secara baik-baik saja, terlihat baik-baik saja, namun di dalamnya nih sedang memikul beban yang sangat berat seperti rasa hampa, ketidakberdayaan, bahkan putus asa. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri depresi terselubung. Pertama adalah perubahan pola tidur. Penderita sering mengalami insomnia atau justru tidur berlebihan. Ini bukan sekedar kelelahan biasa, melainkan bentuk pelarian dari tekanan emosional yang tidak terselesaikan. Kedua adalah tidak jujur dalam mengekspresikan emosi. Mereka tampak ceria atau tertawa, namun sebenarnya sedang menyembunyikan kesedihan. Ekspresi yang ditampilkan seringkali tidak mencerminkan kondisi batin yang sebenarnya. Kemudian menarik diri dari lingkungan sosial, cenderung menghindari intersosial, pertemuan keluarga, atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Ini dilakukan untuk menghindari pertanyaan atau perhatian yang bisa membuka luka batin. Ciri berikutnya adalah perubahan nafsu makan. Bisa berupa kehilangan selera makan atau makan berlebihan sebagai bentuk kompensasi emosional. Perubahan ini sering terjadi tanpa alasan medis yang jelas. Kemudian adalah keluhan fisik tanpa penyebab medis. Sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, atau kelelahan kronis sering muncul sebagai manifestasi stres psikologis yang tidak disadari. Kemudian adalah moody atau perubahan suasana hati yang ekstrim. Tiba-tiba merasa sangat bahagia, lalu berubah menjadi murung atau mudah tersinggung. Perubahan ini sering disalahartikan sebagai sifat temperamental biasa. Kemudian ada ciri-ciri berikutnya yang adalah kehilangan minat terhadap aktivitas yang dulu disukai. Aktivitas seperti hobi ibadah atau bersosialisasi tidak lagi menarik. Ini disebut anhedonia atau gejala khas dari depresi. Kemudian adalah produktivitas berlebihan. Terlalu sibuk bekerja atau belajar bisa menjadi cara untuk menghindari perasaan sedih. Mereka tampak aktif padahal sedang berusaha menutupi kekosongan mereka. Kemudian adalah pandangan negatif terhadap diri sendiri. Mereka masih tidak berharga, bersalah tanpa alasan, atau memiliki pikiran pesimis yang berulang. Namun perasaan ini jarang diungkapkan secara verbal. Kemudian ciri yang terakhir adalah perubahan kepribadian. Orang yang sebelumnya ceria bisa menjadi pendiam atau pesimis atau kehilangan semangat hidup mereka. Ini sering kali terjadi secara bertahap dan tidak disadari oleh lingkungan sekitar bahkan keluarga mereka sendiri. Penyebab depresi terselubung yang mencakup dua faktor, faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor internal ini mencakup ketidakseimbangan zat kimia di otak. Otak kita punya zat kimia seperti serotonin dan dopamin yang mengatur suasana hati. Kalau kadar zat ini terlalu rendah atau gak seimbang, kita bisa sedih terus, merasa khawatir dan kehilangan semangat padahal kita tidak tahu penyebab jelasnya. Contohnya ada orang yang kelihatan hidupnya baik-baik saja, punya teman, tapi dia merasa kesepian, gak semangat ngapa-ngapain. Nah, itu bisa mencerminkan zat kimianya di otak itu tidak stabil. Nah, yang kedua perubahan hormon. Perubahan hormon bisa bikin emosi jadi naik turun. Ini terjadi bisa saat pubertas, menstruasi, kehamilan, serta melahirkan. Contohnya, ada seorang remaja perempuan yang biasanya selalu happy, ceria, tiba-tiba menjadi gampang marah karena ada perubahan hormon
ketika masa pubertas ya. Faktor eksternalnya, yang pertama, kurangnya dukungan dari orang lain. Saat kita butuh didengarkan tapi malah diabaikan, bisa muncul perasaan yang tidak berarti gitu. Kurangnya perhatian dari orang sekitar bisa memperburuk kondisi emosional kita. Contohnya seorang siswa cerita nih ke temannya gitu, tentang perasaan dia, tapi cuma dibalas ya sekedarnya gitu, kayak misalnya kata lebay gitu. Akhirnya dia malas cerita dan menyimpan semuanya sendiri. Yang kedua ini masalah dalam hubungan sosial, seperti susah bergaul, sering bertengkar atau dijauhi teman-teman, bisa seorang merasa tidak disukai atau tidak pantas. Yang ketiga ini pengaruh media sosial. Media sosial bisa membuat kita merasa tidak cukup karena sering membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pandangan psikologi Islam mengenai depresi terselubung. Psikologi Islam memandang depresi terselubung bukan hanya masalah medis atau psikologi semata, tapi terkait keseimbangan spiritual, mental, dan jasmani untuk memperkuat kembali hubungan dengan Allah. Dalam perspektif Al-Quran dan Islam, depresi merupakan gangguan emosional yang disebabkan oleh lemahnya kekuatan mental seseorang akibat kurangnya pengalaman keimanan di dalam hatinya. Beberapa perspektif penting mengenai depresi, terutama depresi terselubung menurut Islam. Yang pertama, depresi dalam pendekatan rohaniah. Dalam Al-Quran dan hadis, kesedihan merupakan kondisi fitrah manusia. Namun kesedihan yang berlarut-larut sampai membuat seseorang lalai akan ibadah atau bertawakal kepada Allah perlu diobati supaya tidak mengganggu keseimbangan jiwa dan penyakit hati yang lebih berat. Yang kedua, faktor penyebab depresi menurut ulama tasawuf. Faktornya ada 4, yaitu hub al-dunia, terlalu cinta dunia, waswas syaiton, bisikan negatif yang menyesatkan, kurangnya zikrullah atau lalai dalam mengingat Allah, dan tidak menerima akan takdir. Yang ketiga, kesadaran tanggung jawab diri dalam kesehatan rohani. Dalam psikologi Islam, manusia diperintahkan untuk memiliki peran aktif guna memperbaiki kondisi jiwa. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Yang keempat, keseimbangan dimensi dalam menangani depresi. Ulama kedokteran muslim seperti Ibnu Sina menekankan betapa pentingnya mengobati pikiran, emosi, dan spiritual secara menyeluruh. Ibnu Sina juga mengaitkan kesedihan yang tidak tampak seperti depresi terselubung dengan gangguan pada temperamen. Hal ini dapat diatasi atau dicegah dengan gaya hidup sehat seperti menjaga pola makan, tidur, rekreasi sehat, serta memperkuat hubungan dengan. Oke, selanjutnya yaitu solusi preventif depresi terselubung pada remaja muslim saat ini. Yang pertama yaitu berikan pemahaman bahwa sedih bukan dosa. Pada remaja muslim harus tahu bahwa merasa sedih, stres, atau tertekan bukan tanda kurangnya iman kita. Dalam Islam, sedih itu hal yang wajar asalkan tidak membawa kita ke arah yang putus asa. Nah, yang kedua yaitu bangun komunikasi yang hangat dengan keluarga. Nah, keluarga harus menjadi tempat ternyaman bagi remaja. Orang tua sebaiknya tidak hanya menuntut anak jadi soleh dan solehah, tetapi juga mendengarkan isi hatinya. Nah, yang ketiga yaitu sediakan layanan konseling Islami. Nah, sekolah atau pesantren perlu punya konselor atau guru BK yang paham nilai-nilai keislaman dan empati terhadap masalah pada anak remaja, terutama remaja saat ini. Nah, konseling bukan untuk mempermalukan seorang remaja, tetapi juga membantu mereka kembali pulih. Nah, yang keempat yaitu dorong remaja untuk terlibat dalam aktivitas bermakna. Nah, kegiatan positif seperti kajian remaja, bakti sosial, mentoring, dan journaling, syukur bisa membantu remaja menemukan arti hidup dan merasa dibutuhkan. Yang kelima yaitu gunakan media sosial sebagai wadah positif. Gunakan TikTok, Instagram, atau YouTube untuk menyebarkan konten tentang kesehatan mental dan sudut pandang Islam pada anak remaja yang lebih mudah memahami bila pesan disampaikan dengan gaya santai namun sangat bermakna. Baik, selanjutnya ada solusi kuratif. Nah, solusi kuratif ini adalah cara menangani setelah orang tersebut terkena depresi terselubung. Nah, yang pertama diantaranya adalah menerima dan mengenali diri, self-awareness, atau yang biasanya kita sebut introspeksi diri, kenapa orang tersebut dapat terkena depresi. Yang kedua ada terapi zikir, doa, dan tilawah sebagai obat jiwa. Nah, untuk menghilangkan depresi tersebut bisa dikaitkan dengan sering berzikir, berdoa, dan tilawah yang akan menenangkan jiwa orang tersebut. Selanjutnya ada konseling Islami dan terapi integratif.
kita datang ke orang-orang yang emang bisa mengerti psikologi orang, yang bisa menangani secara islami dan bisa membimbing kita untuk terbiasa menghadapi masalah-masalah yang membuat kita depresi. Kemudian yang keempat adalah support system islami dan komunitas penyembuh. Nah, kita bisa bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang bisa membuat kita menghilangkan depresi tersebut, atau komunitas-komunitas yang bisa membawa kita ke arah yang lebih tenang dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang kelima ada terapi amal atau memberi untuk menyembuhkan. Dan dengan beramal kita dapat meluapkan gitu depresi kita, agar dengan beramal kita bisa belajar dengan ikhlas, belajar berbagi yang nantinya akan mengarahkan kita ke tujuan yang lebih baik dan menangani masalah dengan kepala dingin serta bijaksana. Ya, baiklah, sampailah kita di akhir ya dari materi kita ini, yakni kesimpulan. Kesimpulannya adalah melalui kajian ini kita memahami bahwa ciri-ciri depresi terselubung seringkali tidak dikenali, seperti kelelahan tanpa sebab, kehilangan minat terhadap hal yang dulu disukai, hingga kecenderungan menyendiri atau overkompensasi secara sosial. Penyebab apapun beragam, mulai dari tekanan akademik, ekspektasi sosial, luka keluarga, hingga krisis identitas spiritual di era digital. Media sosial yang menyajikan kebahagiaan palsu juga memperkuat rasa ketidakberdayaan dalam diri remaja dan mahasiswa. Ya, dan yang terakhir adalah pertanyaan reflektif. Teman-teman semua yang menonton video ini, ya, pernahkah kamu merasakan kelelahan secara emosional, tetapi tetap berpura-pura bahagia di hadapan orang lain? Apa yang mendorongmu melakukan itu? Ya, itulah mungkin terakhir dari kami. Bisa dipikirkan pertanyaannya ya. Jadi ya, teman-teman semua, jika emang lelah, boleh untuk beristirahat sejenak, namun tetaplah bersemangat untuk melanjutkan aktivitas, melanjutkan kehidupan kita ke depan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Akhirul dahwa iduna suratul mustaqim wa akhiran unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.